Pernah kepikiran nggak kenapa ya kebijakan-kebijakan yang super besar itu sering banget munculnya pas setelah ada bencana? Nah, buku The Shock Doctrine karya Naomi Klein ini punya gagasan yang provokatif banget. Jangan-jangan ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan momen trauma kita bersama buat ngedorong agenda mereka sendiri. Oke, biar kita gampang ngertinnya, kita bakal bedah teori ini satu-satu. Kita akan mulai dari eksperimen psikologis yang jujur aja cukup mengerikan, terus kita lihat gimana ide itu diadaptasi ke skala ekonomi global. Nah, kutipan ini penting banget. Datangnya dari Milton Friedman, seorang ekonom pemenang Nobel yang idenya itu ngebentuk kebijakan di seluruh dunia. Kalimat ini tuh bukan cuma omongan biasa loh, ini adalah fondasi dari sebuah strategi yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Anehnya, cerita kita ini nggak dimulai dari ruang rapat para ekonom, tapi justru dari tempat yang sama sekali nggak kita duga. Sebuah rumah sakit jiwa di tahun 50-an, di mana ada seorang dokter dengan ide yang super radikal tentang cara kerja pikiran manusia. Namanya Dr. Ewen Cameron. Dia ini bukan dokter biasa, dia seorang psikiater top yang ternyata didanai sama CIA dan punya keyakinan yang jujur aja cukup gila. Kalau mau nyembuhin pikiran orang, lo harus ancurin dulu pikirannya, baru bangun ulang dari nol. Metodenya ini disebut depatterning. Dan intinya, ini bukan buat nyembuhin, tapi bener-bener buat ngapus. Bayangin aja, Cameron itu pengen bikin pikiran pasiennya jadi kayak kertas kosong, atau istilahnya tabula rasa, biar kepribadian baru bisa ditulis ulang. Dan metodenya, wah ini benar-benar ekstrim. Kita nggak lagi ngomongin terapi biasa. Bayangin, ada kejut listrik dosis super tinggi. Terus ada juga ramuan obat-obatan eksperimental kayak LSD. Semua ini tujuannya satu, bukan buat penyembuhan, tapi buat ngebongkar total kepribadian pasien. Oke, sekarang kita geser sedikit. Karena di waktu yang hampir bersamaan, ada seorang dokter lain yang juga punya mimpi soal lembaran kosong. Bedanya, targetnya bukan pikiran manusia, tapi seluruh masyarakat. Nah, ini dia orangnya, Milton Friedman. Dia seorang ekonom yang percaya kalau ekonomi itu, ya mirip-mirip sama pasiennya Cameron tadi, perlu dibersihin dulu dari kebiasaan-kebiasaan buruknya. Apa tuh kebiasaan buruknya? Menurut dia, ya kayak aturan pemerintah, serikat pekerja, hal-hal semacam itu. Jadi, kejutan versi Friedman ini nggak pakai listrik, tapi pakai kebijakan ekonomi. Dia nyebutnya terapi kejut. Caranya, kebijakan-kebijakan radikal diterapin secepat kilat, serentak pas negara lagi goyang. Tujuannya sama persis, bikin sistemnya shock berat sampai-sampai nggak ada waktu lagi buat nolak perubahan. Nah, disinilah Naomi Klein, penulis buku ini, nemuin benang merahnya. Coba deh kita lihat. Di satu sisi ada dokter yang mau ngehapus pikiran buat bikin kepribadian baru. Di sisi lain ada ekonom yang mau ngehapus kebijakan sosial buat bikin pasar yang murni. Bidangnya beda jauh kan, tapi ambisinya sama persis, menciptakan sebuah lembaran kosong. Terus gimana caranya dua ide yang kelihatannya beda jauh ini bisa nyambung? Nah, menurut Klein, semua ini berjalan ngikutin pola 3 langkah yang sebenarnya gampang banget ditebak. Ini dia nih formula intinya. Pertama, tunggu atau malah ciptakan sebuah krisis besar. Bisa perang, bencana alam, apa aja yang bikin semua orang panik dan bingung. Kedua, pas semua orang lagi kalut, lagi nggak bisa mikir jernih, dorong serangkaian kebijakan ekonomi radikal. Kebijakan yang kalau dalam kondisi normal, pasti ditolak mentah-mentah. Nah, yang ketiga, sebelum masyarakat sadar dan bangkit melawan, langsung bikin perubahan itu jadi permanen, kunci rapat-rapat. Klein bilang, ini bukan sekedar teori konspirasi loh. Ini sebuah pola yang terus berulang. Contohnya, lihat aja kudeta Pinochet di Chili tahun 70-an. Begitu dia berkuasa, langsung diterapin reformasi pasar bebas dari Chicago School-nya Friedman. Atau di Inggris, Perang Falkland masih Margaret Thatcher momentum buat ngehancurin serikat pekerja. Jadi, setiap ada krisis besar, kayak yang kita lihat di sini, ujung-ujungnya selalu diikuti sama perombakan ekonomi yang drastis. Coba dengerin kutipan ini. Datangnya dari seorang politisi Amerika setelah badai Katrina. Dia bilang, kita akhirnya berhasil membersihkan perumahan umum, Tuhan yang melakukannya. Gila kan? Menurut Klein, ini contoh sempurna pola pikirnya. Bencana itu bukan lagi dilihat sebagai tragedi, tapi sebagai sebuah peluang. Dan ini contoh paling nyata yang diangkat sama Klein. New Orleans setelah badai Katrina. Di tengah kekacauan, sistem sekolah umum di sana yang ngelayanin ribuan anak itu hampir dibongkar habis. Angka di sini nunjukin semuanya. Dari yang tadinya ada 123 sekolah umum, tiba-tiba
cuma sisa 4. Terus, gantinya apa? Cuma dalam 19 bulan, jumlah sekolah swasta atau charter school itu meledak dari 7 jadi 31. Ini bukan perubahan pelan-pelan, ini revolusi yang disengaja. Bahkan Milton Friedman sendiri bilang, ini adalah kesempatan untuk mereformasi sistem pendidikan secara radikal. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Menurut Klein, strategi ini udah berevolusi. Dari yang tadinya cuma taktik yang dipakai sesekali, sekarang udah jadi sebuah industri global yang raksasa. Dan Klein punya nama khusus buat fenomena ini, kapitalisme bencana. Gampangnya ini adalah ide di mana krisis besar-besaran itu dipakai buat ngedorong kebijakan yang cuma nguntungin segelintir orang. Momen-momen trauma bersama itu dianggap sebagai peluang pasar yang menggiurkan. Teori ini bilang, setelah tragedi 9/11, perang melawan teror itu jadi pemicu utamanya. Taktik ini berubah jadi industri global yang permanen. Keamanan, pembangunan kembali, bahkan interogasi, semuanya diswastakan. Jadilah sebuah ekonomi baru yang justru makin kaya dan makin besar di tengah kekacauan dan rasa takut. Dan kita ngomongin skala yang luar biasa besar. Industri keamanan dalam negeri global yang sebelum 2001 itu hampir nggak ada apa-apanya, sekarang nilainya diperkirakan lebih dari 200 miliar dolar. Bayangin, sebuah pasar raksasa yang dibangun di atas pondasi bencana. Kutipan ini dari seorang kontraktor keamanan swasta di Irak, kayaknya bisa jadi slogan buat keseluruhan industri ini deh. Bagi kami, ketakutan dan kekacauan menawarkan janji yang nyata. Intinya, di mana ada kekacauan, di situ ada cuan. Oke, jadi semua ini membawa kita ke argumen utama dari buku ini. Kita kan sering banget dengar cerita kalau pasar bebas itu lahir dari kebebasan dan demokrasi. Nah, Klein datang dan menantang cerita manis itu habis-habisan. Jadi, buku ini pada dasarnya nawarin kita buat nulis ulang sejarah ekonomi modern, no? Sejarah yang katanya nggak ditulis pakai tinta kebebasan, tapi pakai guncangan, baik guncangan beneran maupun guncangan kiasan. Dan ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan penting buat direnungkan. Dunia yang kita tinggali sekarang, apakah kemajuannya itu benar-benar lahir dari pilihan kita yang bebas? Atau jangan-jangan dari serangkaian krisis yang dimanfaatkan dengan sangat lihai?